Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai Chandra Swordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing 2 hal penting yang bisa bikin kamu jadi produktif. Jadi harus ada 2 hal ini agar kamu jadi produktif dan gak cuma sibuk ya. Jadi di kantor, kan saya di HR ya. Saya tuh di bidang people development. Jadi saya sering ngisi training seperti itu. Nah, salah satu training yang saya isi itu ada materinya yang diambil dari buku 7 Habits of Highly Effective People. Dan ada prinsip dalam buku tersebut yang sangat menarik, yang mana insightful banget buat saya bahwa orang-orang produktif itu ternyata dia punya 2 hal ini. Dan itu ada di habit kedua dan habit ketiga. Nah, buat kamu yang mau jadi jauh lebih produktif, kamu perlu dengerin episode ini sampai selesai. Nah, tapi sebelum itu, buat kamu yang mau ebook premium tentang productivity dari saya akan berikan ke kamu gratis. Kamu cukup share episode ini atau episode manapun yang menurut kamu insightful dari podcast pengembangan diri ini, dari self-dev podcast ini, dan kamu bisa mention ke 3 temanmu, ajak mereka untuk dengerin podcast pengembangan diri, dan jangan lupa mention juga ke @selfdevpodcast ya. Jadi share episode manapun dari podcast pengembangan diri yang buat kamu menarik, tag 3 temanmu dan tag juga @selfdevpodcast. Kami akan mengirimkan ebook premium tentang productivity gratis untuk kamu. Oke? Nah, mari kita lanjutkan pembahasan tentang 2 hal yang bisa bikin kamu jadi produktif dari buku 7 Habits ya. Jadi di buku 7 Habits itu, di habit yang kedua itu adalah pentingnya kita punya goal atau punya tujuan ya. Bab tersebut tuh judulnya mulai dari akhir. Jadi kalau kita mau memulai sesuatu itu harus mulai dari akhir. Maksudnya adalah kita harus tahu tujuan kita melakukan itu apa. Baru kita masuk ke aktivitas ataupun tindakannya. Kebanyakan orang dia nggak tahu apa tujuannya, tapi dia hanya ngelakuin aja. Nah, itu yang banyak orang terjebak dalam kesibukan, bukan produktif. Nah, terus yang ketiga, ya di habit yang ketiga, itu adalah judulnya first thing first, atau mengutamakan hal yang utama. Nah, jadi kalau yang habit kedua tadi itu terkait tujuannya, ya kita harus ke tujuan yang tepat dulu. Kalau yang di habit ketiga adalah gimana kita bisa menggunakan sumber daya kita dengan efisien untuk mencapai tujuan yang ingin kita tuju tadi. Ya, jadi perbedaannya ada di situ. Jadi di habit kedua kita harus punya goal-nya, goal yang jelas yang mau kita capai, dan yang kedua adalah kita harus bisa seefisien mungkin mencapai tujuan tadi. Karena kalau kita udah punya tujuan tapi kita nggak efisien mencapainya, kita target tahun 2023, tercapainya tahun 2025 misalnya, ya udah telat kayak gitu kan. Jadi dari secara waktu, efisiensi juga harus tepat gitu. Nah, itulah yang harus kita miliki ya. Yang pertama kita harus punya tujuannya dulu. Kenapa atau kemana arah yang mau kita tuju dulu ya. Karena kalau kamu udah menerapkan berbagai macam prinsip produktivitas, kamu bekerja dengan efisien, kayak misalnya kamu udah single tasking, kamu udah bikin kalender di Google Calendar dengan sangat-sangat rapih misalnya, dan berbagai macam teknik produktivitas lainnya, akan percuma kalau kamu nggak tahu tujuannya. Karena kalau nggak ada tujuannya, akhirnya yang kamu lakukan itu bukan produktif, tapi justru hanya sibuk aja kayak gitu ya. Bayangin kamu udah kerja keras, tapi kamu nggak tahu tujuannya kemana sebenarnya. Kamu cuma ikut-ikutan orang aja. Nah, banyak orang yang terjebak di kesibukan, bukan produktivitas. Atau selanjutnya, kamu udah punya goal yang jelas nih, tapi kalau kamu tidak mencapainya dengan secara efisien, ya percuma kayak gitu. Kamu nggak take action ke sana, kamu tidak menjadi produktif untuk bisa mendekatkan dirimu kepada tujuanmu, ya percuma juga. Jadi 2 hal itu harus ada gitu. Tujuannya harus jelas dan kamu bisa mencapainya dengan efisien. Kamu gak malas-malesan dan lain-lainnya. Nah, ini yang waktu itu saya sempat terjebak juga. Karena saya tuh orangnya punya goal ya, punya tujuan, punya target, tapi
pernah di suatu titik akhirnya saya tidak produktif karena lagi males dan misalnya lagi patah hati dan lain-lain. Akhirnya ya tidak berhasil mencapai goal, tidak berhasil mencapai tujuan tadi kayak gitu. Karena kita nggak efisien. Atau yang kedua, saya juga pernah terkena satu yang namanya Shining Object Syndrome. Nah, jadi Shining Object Syndrome itu adalah ketika seseorang itu dia punya tujuan nih. Tapi ketika melihat hal lain yang lebih berkilau, yang menurutnya lebih menarik, akhirnya dia berpindah tujuannya gitu. Harusnya ke A nih, tapi ngelihat B menarik, akhirnya pindah ke B. Dan itu juga pernah saya alami gitu. Tujuan saya adalah saya mau jadi ahli di HR, saya mau jadi HR director. Saya mau ya terkait HR lah, terkait human resource, terkait pengembangan diri, itu yang saya mau. Tapi pernah saya ikut training gitu, terus melihat ada peserta ataupun pembicara yang wah ternyata dia bisa jadi sukses dan kaya raya dari properti ya, dari menjadi agen properti. Akhirnya saya ikut jadi agen properti, terus ikut sharing dari orang bahwa dia bisa sukses dari agen asuransi. Akhirnya saya ikut jadi agen asuransi. Ikut lagi orang sharing tentang MLM, akhirnya saya juga ikut MLM gitu. Jadi goal yang gak jelas tadi juga akhirnya saya udah efisien nih menggunakan resource saya dengan tepat. Tapi kalau tujuannya nggak jelas, tujuannya berubah-ubah, akhirnya ya nggak akan bisa tercapai juga. Kalau nggak ada tujuannya juga nggak akan tercapai. Jadi harus punya tujuan dan fokus. Tujuannya nggak boleh banyak-banyak, fokus sedikit tapi make it happen. Akhirnya ketika saya aware dengan hal ini, saya mengurangi seluruh kegiatan ataupun target yang tidak sesuai dengan target utama saya, yaitu di HR. Jadi saya mulai kurangin tuh, kayak dulu saya ikut agen asuransi gitu ya. Saya tidak lanjutkan, MLM nggak lanjutkan, properti juga nggak lanjutkan. Jadi ya benar-benar murni fokus di dunia HR, human resource, dan juga di pengembangan diri yang sebenarnya sama-sama relate ya. Saya satu dikerja di kantor, sekaligus mengeluarkan potensi saya, mengeluarkan kesukaan saya di bidang pengembangan diri. Saya suka sharing, saya suka belajar, dan bisa bermanfaat untuk banyak orang, ya saya bikin podcast ini. Jadi ya udah fokus di HR dan di podcast. Dan sekarang ya puji Tuhan jauh-jauh lebih produktif dengan fokus tersebut. Di pekerjaan oke, dan di podcast juga oke. Dan saya merasa tujuannya sudah semakin jelas. Dan dengan berbagai macam teknik produktivitas yang saya gunakan, itu bisa ngebantu saya mencapai berbagai macam tujuan saya. Jadi pertanyaannya, saat ini kamu yang mana nih? Apakah yang pertama, kamu udah punya tujuan tapi kamu belum bisa efisien mencapainya? Atau yang kedua, kamu orang yang produktif tapi kamu belum tahu tujuan yang jelas? Atau yang ketiga, kamu tipe yang belum punya tujuan yang jelas dan juga bukan orang yang produktif, kayak gitu? Atau yang keempat mungkin, kamu udah tahu tujuanmu secara jelas dan kamu adalah orang yang produktif. Kamu tipe orang yang seperti apa? Kamu bisa ketik polling yang ada di bawah episode podcast ini. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.